Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Yoga Putra dengan NPM 20010. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Jadi di video ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang distribusi frekuensi dari mata kuliah statistik. Tapi sebelum kita masuk ke video materinya, saya akan memberikan video sedikit profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta. Berikut videonya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Let's go. Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori ekonomi dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan ekonomi dan diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebunghataan. Peluang kerja, perencanaan ekonomi, analisis sistem, asisten peneliti, manajemen. Proses pembelajaran yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kebunghataan. Peluang kerja, manajer tingkat operasional di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan yang bekerja pada berbagai organisasi bisnis maupun non-bisnis, asisten analisis di berbagai lembaga penelitian dan konsultan bisnis, wirausaha muda mandiri, akuntansi. Mahasiswa dibekali kemampuan penguasaan software akuntansi dan software statistik. Dan bagi yang berprestasi, direkomendasikan untuk magang di KAP, KJA dan Perbankan, Bank Indonesia. Peluang kerja, akuntan, auditor, compliance officer, akuntan manajemen, akademis perguruan tinggi negeri dan swasta. Kami menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global dengan menggunakan kurikulum KKBK-KKNI dengan mengimplementasikan kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Dalam kurikulum Revolusi 4.0 ada 3 penguatan yang akan kita berikan, yaitu penguasaan IT. Yang kedua yaitu penguatan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Di sini kita memiliki ada 10 orang dosen, hampir ataupun lebih dari 50% itu merupakan doktor. Selain itu, dosen-dosen kita ini memang aktif melaksanakan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Dan penelitian-penelitiannya dipublish baik di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Di program studi manajemen ini seperti membuka mindset saya, di mana lulusan program studi manajemen nanti tidak mencari pekerjaan, akan tetapi membuat lowongan pekerjaan. Dengan banyaknya kerjasama yang dibangun oleh Universitas Bung Hatta memberikan ruang bagi kami untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan saat berkuliah, yang bisa mengeksplor diri saya lebih dalam lagi di bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa dilatih bagaimana mereka terampil menggunakan komputer untuk melakukan pemecahan masalah yang tentunya dengan teknologi komputer, data yang diolah itu adalah data-data yang berkualitas, dalam arti akurat, tepat waktu, dan relevan. Dari sisi dosennya telah menghantarkan Prodi Akuntansi memperoleh akreditasi A Agustus 2019 yang lalu. Kemudian sekarang itu Prodi Manajemen sedang mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan seminar internasional maupun seminar nasional yang sudah diikuti. Let's go.
Baik, setelah kita melihat sekilas video tentang profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, jadi langsung saja kita akan masuk ke materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekerapan atau keseringan. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan kalau distribusi frekuensi ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Poin selanjutnya kita lihat bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan kelompok nilai data suatu variabel. Yang kedua ada batas kelas atau kelas limit, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diturunkan, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, dan yang kedua ada batas kelas atas atau upper class limit. Yang ketiga ada tepi kelas, disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kemudian yang keempat ada titik tengah kelas, adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Kemudian yang kelima ada interval kelas, adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian panjang interval, yaitu jarak antar tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan yang ketujuh ada frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu macam-macam distribusi frekuensi. Jadi di sini distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu yang pertama distribusi frekuensi kategori, adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Yang kedua, distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi penyatuan kelas-kelas yang disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut dengan ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Kemudian kita masuk ke bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya F diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi dua,
yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif kumulatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Kemudian ada penyajian grafik. Seringkali untuk keperluan analisis, selain dibuat tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, data disajikan dalam bentuk grafik. Grafik yang berupa gambar pada umumnya lebih mudah ditangkap dan diambil kesimpulan secara cepat daripada tabel. Baik, kemudian ada histogram. Grafik histogram atau histogram frekuensi merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Langkah-langkah membuatnya: yang pertama, buatlah absis atau sumbu mendatar X menyatakan nilai dan ordinat atau sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Kemudian buatlah skala absis dan ordinat. Kemudian buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Dan yang terakhir, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Kemudian ada poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah suatu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Kemudian ada diagram lingkar atau pie chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Yang terakhir ada ogive. Untuk membuat grafik ogive, terlebih dahulu kita mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi dua. Yang tadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Baiklah, cukup sekian video materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.